Renungan kita pada malam hari ini saya beri tema menjaga lidah. Menjaga lidah, saudaraku. Nah, saudara tahu bahwa hidup kekristenan kita adalah hidup yang bukan biasa-biasa. Kenapa saya bilang hidup yang bukan biasa-biasa? Karena saudaraku, kita hidup di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Amin. Saudara, sepakat dengan saya, kita memang masih tinggal di dunia ini. Tapi percayalah bahwa kita ini bukan berasal dari dunia ini. Amin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan yang punya surga, otomatis anak-anaknya yang punya surga. Tuhan dari surga, secara otomatis anak-anak Tuhan juga memiliki surga. Jadi saudaraku, kita kenapa kita bukan orang-orang yang biasa? Sekali lagi saya katakan, karena kita ada di dunia tapi kita bukan dari dunia. Kita ada di dunia tapi kita bukan milik dunia. Amin. Nah, saudaraku, jadi ternyata kita ada di sini, kita ada di tempat ini karena Tuhan punya tujuan bagi kita. Amin. Nah, tujuan Tuhan tempatkan kita ada di dunia ini adalah supaya kita menjadi duta kerajaan Allah. Amin. Kita menjadi duta kerajaan Allah untuk dapat menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Untuk dapat menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia di mana di tempat kita berada, saudaraku. Jadi sepakat dengan saya ya, kita ini tinggal di dunia tapi kita bukan berasal dari dunia, dan kita adalah duta-duta kerajaan Allah yang menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah bumi ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Dan saudaraku, percayalah bahwa ketika kita ada di dunia ini sebagai utusan surga, sebagai duta kerajaan Allah, sudah seharusnya kita memiliki standar di atas rata-rata. Amin. Jadi standar kita itu lebih tinggi daripada mereka yang daripada gini, kita anak-anak Tuhan, kita adalah duta kerajaan surga, artinya kita punya standar hidup melebihi dari orang lain. Nah, bagaimana kita memiliki standar hidup yang lebih, yang berbeda dengan orang lain? Nah, kita mau baca salah satunya adalah bagaimana kita sanggup untuk menjaga lidah kita. Amin. Saudaraku, kelihatannya sangat sederhana. Tapi kalau saya pelajari, wah ternyata oleh kekuatan Tuhanlah kita mampu untuk dapat hidup menjaga lidah kita. Nah, mulai dari ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama ya, saudaraku. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Sampai di situ, saudaraku. Yang kita ambil dari ayat ini, yang kita bisa belajar dari ayat ini adalah bahwa kita dituntut Tuhan untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup dalam kasih, baik kasih antara kita sesama manusia maupun kasih kita kepada Tuhan. Nah, untuk dapat melakukan hidup dalam kasih, tahukah saudaraku bahwa lidah sangat berperan penting. Amin. Kita tidak akan pernah hidup seia sekata, kita tidak akan pernah hidup seperasaan, kita tidak akan hidup menjadi orang yang penyayang, kita tidak akan hidup menjadi orang yang rendah hati kalau kita belum sanggup untuk menjaga lidah kita. Karena saudara, ini kenyataan, ini realita kehidupan bahwa ternyata ada banyak sekali perselisihan, ada banyak sekali apa artinya sih? Jangan tak usah jauh-jauh, saudara, dalam rumah tangga, dalam komunitas kita, dalam gereja, dalam persekutuan kita, saudaraku, ada banyak hal yang membuat kita akhirnya jauh, karena salah satunya adalah karena lidah, karena perkataan, saudaraku. Nah, untuk ini kita mau belajar bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau mengajar kita anak-anaknya untuk hidup. Bagaimana kita punya tujuan hidup untuk menghadirkan kerajaan surga di tengah dunia ini, yaitu mari kita sama-sama menjaga lidah kita. Amin. Kemudian saudara, ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, kita belajar, saudaraku, di sini firman Tuhan bilang apa? Janganlah membalas kejahatan
mencaci maki, ketika orang-orang berbuat sesuatu yang tidak kita suka, sudah seharusnya anak-anak Tuhan untuk tetap memberkati. Atau masih adakah di antara kita yang ketika orang berbuat jahat dengan kita kembali berbuat jahat dengan orang itu? Saudaraku, orang dunia pun mereka melakukan ini. Ketika orang baik dengan mereka baik dengan orang itu. Ketika orang berbuat hal-hal yang menyenangkan mereka juga pasti menyenangkan orang tersebut. Nah, untuk mempunyai standar di atas mereka, kita harus melakukan ini. Yaitu ketika orang melakukan kejahatan bagi kita, satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita balas kejahatan itu dengan kebaikan. Artinya, saudaraku, ketika orang mengutuk kita sekalipun, saudaraku, mari kita terus menjadi berkat. Mari terus kita memberkati orang tersebut. Atau saudaraku, kita masih seperti orang dunia, orang kebanyakan. Orang caci maki kita balas caci maki mereka. Orang berbuat kasar dengan kita balas kasar dengan mereka. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Orang-orang seperti biasanya, saudaraku. Hari ini Tuhan mengajari kita, saudaraku. Seperti firman Tuhan bilang, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Saudara, pegang kata-kata ini bahwa ketika kita dikutuk orang, Tuhan sanggup merubah kutukan itu menjadi berkat. Amin. Apapun kata-kata orang tentang kita, ketika orang berkata yang jahat tentang kita, oh dia itu begini-begini, dia tuh ini begini-begini, jangan pernah memusim, saudaraku, karena ingat bahwa anak-anak Tuhan sanggup untuk merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Jadi tak usah terintimidasi ketika ada orang yang berbicara, sepertinya saudaraku kita disepelekan, sepertinya kita tuh membuat kita sakit hati, saudaraku, dengan perkataan itu. Jangan pernah, saudaraku, terbawa dengan suasana ketika orang-orang membenci kita, orang-orang mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang kita, karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mengubah kutukan, dia sanggup merubah hal-hal yang dikatakan orang tentang kita, tentang hal-hal yang tidak baik. Dia sanggup merubah itu menjadi berkat bagi kita. Seperti firman Tuhan bilang, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Catat ini, saudaraku, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi ketika di ayat sebelumnya dibilang hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Artinya, saudaraku, ketika kita membalas kejahatan orang lain terhadap kita dengan kebaikan, dengan kembali mengucapkan berkat untuk mereka, percayalah bahwa berkat yang kita berikan kepada orang lain, berkat yang kita alirkan kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita. Amin. Ingat bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin orang pikir, oh kalau memberkati itu, kebanyakan orang seperti itu, memberkati orang itu lewat dana, seperti itu kan. Kalau dia belum kasih uang buat saya, itu berarti dia belum memberkati saya. Kalau dia belum kasih sesuatu bagi saya, itu berarti dia tidak memberkati saya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara semua bahwa bahkan lewat perkataan kita, lewat lidah kita, lewat apa yang kita lakukan, itu sebenarnya sudah menjadi berkat. Jadi jangan hanya terpaku bahwa berkat yang kita berikan itu berupa uang, berupa barang, tetapi yang paling, saudaraku, yang paling berarti, yang paling bermakna adalah berkat yang keluar dari kehidupan kita. Ketika lewat hidup kita, lewat perkataan kita, bahkan lewat senyum kita sekalipun, itu sanggup memberkati orang lain. Amin. Nah, itu adalah tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan bilang bahwa kerajaan surga bukan soal makan, bukan soal minum, bukan soal pakaian, tetapi soal apa, saudaraku? Soal damai sejahtera, soal sukacita, soal kebenaran. Artinya, ketika kita sanggup menghadirkan damai sejahtera, ketika kita mampu untuk menghadirkan sukacita, menghadirkan kebenaran di tengah-tengah kita berada, artinya, saudaraku, kita sudah menjadi duta kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, baik kita sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, ataupun
di mana Tuhan tempatkan kita berada. Mari saudaraku ingat bahwa kita adalah duta kerajaan Allah yang Tuhan mau untuk dapat menghadirkan kerajaan Allah. Di mana ada kita, di situ ada damai sejahtera. Amin. Di mana ada kita, di situ ada sukacita. Jangan saudaraku. Misalkan saudaraku, kita hadir di tempat itu orang tidak suka. Aduh, karena apa? Karena kayaknya ketika kita ada orang semua damai sejahtera hilang, sukacita hilang. Tapi kita mau menjadi orang yang punya standar di atas rata-rata, standar lebih, yaitu mari hadirkan kerajaan Allah di mana saja kita berada. Berikutnya saudaraku, kita kembali ke firman Tuhan. Nah, ayat yang ke-10, nah ini yang kita mau belajar sama-sama saudaraku. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara mau melihat hari-hari saudara baik? Amin. Saudara mau melihat hidup kita dalam keadaan baik-baik saja? Mari kita mau belajar menjaga lidah kita. Saudaraku, saya minta tolong kalau ada yang bisa baca Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21, ada yang bisa baca? Amsal 18 ayat 21. Ada yang sudah dapat? Amsal 18 ayat 21, ini firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan apa saudaraku? Akan Memakan buahnya. buahnya. Nah, saudaraku, kita mau belajar di sini bahwa ternyata makanya orang bilang lidah tak bertulang, karena kita punya lidah memang tidak ada tulangnya saudaraku. Justru karena lidah kita tidak bertulang, kita harus hati-hati menggunakannya, karena ternyata hidup kita, mati kita dikuasai oleh lidah. Saudara, ini yang kita mau belajar. Kenapa saya katakan hal ini saudaraku? Karena ternyata lidah kita ada, saya catat di sini, lidah kita menentukan 4 hal penting dalam hidup kita. Yang pertama saudaraku, lidah menentukan kebahagiaan kita. Saudara percaya bahwa lidah menentukan kebahagiaan kita? Saudara, tak usah contoh jauh-jauh. Contoh dalam keluarga kita saudaraku. Contoh dalam keluarga kita. Ada berapa banyak keluarga yang kehilangan kebahagiaan karena suami istri, orang tua anak saling menyakiti lewat perkataan. Saudara, nggak usah jauh-jauh, nggak usah bilang KDRT, ya, sekarang bahasa gaul sekarang KDRT. Tidak usah pikir soal KDRT, saudara. Bahkan dengan lidah, dengan perkataan kita pun sering kita menyakiti suami kita, sering kita menyakiti istri kita, sering kita menyakiti anak-anak kita, sering kita menyakiti orang tua kita. Tanpa kita sadari, saudaraku, tanpa kita sadari, kebanyakan saudaraku hidup rumah tangga jadi kacau balau, hidup dalam keluarga kehilangan kebahagiaan, kehilangan keharmonisan karena kita sudah tidak lagi menjaga perkataan kita. Kita sudah tidak lagi menjaga kata-kata kita. Saudara pernah alami hal itu? Sudah pernah alami enggak? Saya saudaraku sudah mau 23 tahun dalam rumah tangga. Bukan suatu perjalanan yang mau bilang sudah panjang, masih ada yang lebih panjang gitu. Tapi setidaknya dalam 23 tahun pernikahan kami bukan ini sudah bukan bahagia terus, tidak. Ada saatnya menangis gitu, ada saatnya sedih. Kenapa saudaraku? Karena salah satunya adalah karena lidah. Karena perkataan yang keluar. Secara tidak sadar kita sudah saling menyakiti. Apalagi kita sebagai perempuan. Wanita itu orang bilang tuh perasaan paling sensi. Jadi kata-kata kasar sedikit, itu tuh langsung baper gitu. Langsung baper. Suami saya bilang begini,
Kalau istri yang marah dalam rumah, itu rumah sama sudah sama katanya dengan kuburan, gitu. Don't diam, tapi suasana langsung apa ya? Sudah langsung berubah gitu. Kenapa saudaraku? Karena ini kadang kita sakit, kadang kita sedih karena apa? Perkataan yang tidak dijaga. Bukan hanya suami kepada istri, sebaliknya istri juga kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Dalam rumah tangga kita seringkali kita saling menyakiti lewat perkataan kita. Hari ini saudaraku, kita bersyukur firman Tuhan datang kita. Hal yang sangat sederhana, saudaraku, tapi Tuhan mau. Mari kita menjaga kita. Amin. Menjaga perkataan kita karena ternyata saudaraku, perkataan kita itu menentukan kebahagiaan kita. Amin. Mau hidup bahagia saudaraku, mari jaga lidah kita. Terus saudaraku, yang kedua, lidah menentukan penerimaan orang terhadap kita. Lidah menentukan penerimaan orang lain terhadap kita, saudaraku. Saudara coba lihat, saudara mau bersahabat dengan orang yang mulutnya kayak tajam? Nah, saudara mau lebih pilih mana? Berteman dengan orang yang perkataannya menunjukkan hati, membangun, menguatkan iman kita, atau mau berteman dengan orang-orang yang setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu pedis, gitu. Setiap perkataan yang keluar dari bibirnya itu semuanya negatif. Saudara, saya pernah ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, saudaraku. Nah, saudaraku seperti ini ya. Orang-orang yang mereka hidup dalam pelayanan. Bahkan mau bilang pendeta ya pendeta, saudaraku. Kalau di gereja berapi-api. Kalau pelayanan, wow, paling apa saudaraku? Paling aktif. Karena mau bilang bicara pendeta, tidak mungkin dia tidak melayani. Saya hanya kasih contoh, saudara. Tapi mulutnya juga saudaraku tajam kayak silet, saudaraku. Setiap mengeluarkan kata-kata, saya bingung. Dia ini melayani Tuhan, khotbah di mana-mana. Tapi ketika setiap kali mengeluarkan kata-kata itu kayak pisau gitu, kayak bikin orang bukannya tambah apa ya, menyejukkan hati, tapi malah menyakiti hati. Saudara pernah menemukan orang-orang seperti ini? Atau kata-katanya selalu negatif? Tahu saudaraku, orang yang memiliki kata-kata yang negatif itu berdasar dari pikiran yang negatif. Seperti ini saudaraku. Kalau orang membawa makanan, saudaraku, aduh, semua tuh hal yang negatif, tak enak ini, gitu. Sedalam hati Tuhan, kita tinggal menikmati loh, bukan kita yang kerja. Artinya ketika orang lain memberi kita, itu hal yang sederhana seperti makanan. Orang lain memberi kita, harusnya kita mengucap syukur dengan apa yang orang lain berikan. Malah ini sudah tiap ada makanan datang, itu kurang ini, gitu. Semuanya tuh kurang, semuanya negatif. Karena apa? Karena tidak dasari dengan syukur, ucapan syukur. Orang, saudaraku, kalau kita saudara penuh dengan ucapan syukur, apapun yang dikasih orang, mau itu rasa hambar kah, rasa apa, ini kita tinggal menikmati loh, saudaraku. Baru kita masih banyak bicara lagi. Jadi apapun yang orang lakukan, orang ada bikin baik-baik, ada kerja baik-baik, dia itu cuma cari muka saja. Jadi semua dipandang negatif. Jadi karena pandangannya, karena pikirannya semua negatif, akhirnya itu keluar dari perkataan. Nah, saudaraku, hari ini kita mau belajar bahwa mari kita jaga lidah kita. Bukan cuma lidah kita, tapi pikiran kita. Karena lidah kita juga menentukan penerimaan orang lain terhadap kita. Saudara tahu di mana saja kita berada orang terima kita dengan baik? Jaga lidah kita. Amin. Jaga lidah kita. Biarlah setiap perkataan kita, setiap apa yang keluar dari mulut kita itu mengandung berkat bagi orang lain. Amin. Ketika orang lain lagi susah, ketika mendengar kita berbicara, mereka dihiburkan. Orang yang lagi lemah imannya, ketika kita mengeluarkan perkataan kita, mereka menjadi kuat. Amin. Mari belajar saudara, di mana saja kita berada. Mari kita keluarkan kata-kata
perkataan yang membangun, yang menguatkan, yang menghibur. Amin. Nah, sehingga di mana saja kita berada, orang menerima kita. Berikutnya saudaraku, lidah dia menentukan semangat hidup kita. Amin. Lidah menentukan semangat hidup kita. Karena itu kenapa saya bilang lidah menentukan semangat hidup kita? Ketika kita lagi sedih, kita bicara sama diri kita sendiri. Saya punya Tuhan yang menjadi penghiburan bagi saya. Amin. Ketika saya lagi susah, saya punya Tuhan yang sanggup menghibur saya. Ketika saya lemah, saya punya Tuhan yang sanggup menguatkan saya. Artinya, saudara, kata-kata yang kita keluar bukan menjadi orang yang pesimis. Yang semua kata-kata yang keluar itu seperti akhirnya membuat kita menjadi lemah. Jadi artinya begini, saudaraku. Perkataan kita, saudaraku, sebelum menjadi kekuatan bagi orang lain, seharusnya menjadi kekuatan bagi diri kita sendiri. Amin. Amin. Jadi mari belajar untuk kita mengeluarkan kata-kata yang menjadi semangat hidup kita. Amin. Saudaraku, sehingga orang lain tidak tahu sebenarnya kita ini dalam keadaan susah. Sebenarnya kita ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi karena apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, saudaraku, kita memilih untuk terus mengeluarkan perkataan yang baik, perkataan yang positif. Karena saudaraku, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang positif, mengeluarkan kata-kata yang menjadi penyemangat, bukan saja orang lain yang menjadi semangat, bukan saja orang lain yang menjadi kuat, tetapi diri kita sendiri. Amin. Jadi mari kita mau belajar, saudaraku, untuk kita mengeluarkan perkataan yang membangun iman kita sendiri, membangun kekuatan kita. Amin. Nah, saya percaya bahwa ketika kata-kata yang keluar sudah terlebih dahulu menguatkan kita, memberi semangat buat kita, saya sangat yakin bahwa perkataan itu juga akan sanggup menjadi semangat bagi orang lain. Amin. Terus berikutnya, saudaraku, yang keempat, ternyata lidah menentukan kesaksian hidup kita. Amin. Lidah menentukan kesaksian hidup kita. Bagaimana kita menjadi kesaksian bagi orang lain, bagaimana kita menjadi teladan bagi orang lain, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, yaitu mari kita jaga perkataan kita. Amin. Mari kita jaga perkataan kita sehingga kita sanggup, kita mampu menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Orang melihat Kristus dalam hidup kita karena kita mengeluarkan perkataan seperti Tuhan Yesus mengeluarkan perkataannya. Amin. Mau jadi kesaksian, saudaraku? Mari kita jaga lidah kita.